Hai, saya Cecilia. Pada saat ini saya sedang berada di depan Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran, yang merupakan salah satu gereja tertua di wilayah Malang Selatan. Kalian tahu nggak sih sejarah di balik Gereja Pagelaran ini? Langsung aja yuk ikutin saya. Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux berada di Jalan Raya Pagelaran nomor 34, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Didirikan pada tahun 1928 oleh Blijdensteen, seorang pemimpin perkebunan kala itu, dan diberkati pada 15 Oktober 1930. Karena cikal bakalnya paroki di Selatan Malang itu awalnya dari umatnya dari gereja Pagelaran ini. Jadi mengandung sejarah dari penyebaran umat sehingga ada paroki Kepanjen, paroki Lodalem, paroki Purworejo itu cikal bakalnya dari umat Pagelaran ini. Waktu itu Pagelaran ya umatnya banyak. Lalu dengan kedatangan Jepang, Belanda kalah kan itu. Dulu gerejanya bukan di sini, dengan ada di Balai Arjosari. Balai Arjosari itu dihanguskan oleh tentara Jepang. Kenapa di sini tidak dihanguskan? Karena di sini dulu dipinjam oleh tentara untuk markas. Itu sehingga di sini tidak dihanguskan. Gitu. Gereja Pagelaran ini yaitu dimulai dengan adanya kedatangan suster dari kongregasi HK Hati Kudus Yesus yang berkarya di Pagelaran, yaitu mendirikan poliklinik. Tahun 2006 itu lalu awalnya hanya misa tarekat dari Suster HK, yaitu kalau yang awam yang datang keluarga saya dengan keluarganya Pak Gius, karena waktu itu Pak Gius sebagai Ketua Dewan Paroki Kepanjen. Lalu ganti tahun dengan kedatangan Romo Pahala, karena Romo Pahala itu kan suaranya keras, mungkin Mbak juga tahu ya. Sehingga misa di ruangan itu terlalu kencang suaranya itu, sehingga suster-suster juga kami mengharapkan untuk misa di luar, jadi di gereja ini terus mengundang dari stasi-stasi itu awalnya ya. Gusti Manggala. Nama saya Agustinus Marianto, pastor paroki Kepanjen. Pada awalnya saya melihat gereja ini memang sangat potensial untuk dikembangkan, karena dari segi sejarah memang harus dipelihara baik. Sebagai gereja awal di Keuskupan Malang, tentu mempunyai sejarah yang panjang sehingga perlu dilestarikan, perlu dijaga dengan baik supaya menjadi gereja yang sungguh-sungguh dapat menarik banyak orang ke sana. Pada awalnya memang waktu Covid tidak terlalu banyak orang datang ke sana, tetapi tetap ada yang datang, tidak banyak. Namun misa tetap berjalan sesuai dengan harapan umat bahwa tetap ada misa untuk setiap hari Selasa. Lalu saya Kliwon itu dengan misa bahasa Jawa.
Setelah COVID menjadi besar karena banyak orang mulai datang ke gereja ini dengan tujuan untuk ziarah dan juga memperoleh berkat dari Bunda Maria. Itu yang terjadi selama ini. Gereja yang berdiri dengan angka 1928 tepat di atas pintunya menjadi pengingat bagi setiap umat bahwa dari gereja inilah telah berdiri 3 paroki besar di wilayah Malang Selatan. Bagi setiap umat yang datang untuk mengikuti misa akan selalu diingatkan bahwa perkembangan gereja masih sangat diperlukan. Dengan segala keunikan dan sejarah yang dimilikinya, Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran akan terus menjadi simbol kekuatan dan ketahanan iman. Kita akan menjelajahi sebuah tempat istimewa yang baru saja didirikan di gereja ini. Tempat ini adalah Taman Doa Kenya Suci Maria Tanpa Ciri. Tempat ini dibangun dengan penuh ketenangan dan kedamaian untuk perkembangan iman bagi para jemaat. Yuk mari kita lihat lebih dekat lagi Taman Doa ini. Taman Doa Kenya Suci Maria Tanpa Ciri didesain dengan sangat apik dan penuh makna dengan sebuah altar terbuka dan patung Bunda Maria di tengahnya. Di balik altar terdapat mural yang indah menggambarkan latar langit biru dengan burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, menciptakan suasana sakral dan damai bagi siapa saja yang berdoa di sini. Taman Doa itu dibangun dengan pertama yaitu berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus. Jadi pendopo itu sebenarnya bisa dengan 3 tingkatan, itu Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Roh Kudus. Itu Pak. Yang kedua ada Bunda Maria di sana. Bunda Maria adalah pengantar segala rahmat sehingga orang yang berdoa di situ bisa memperoleh rahmat dari Tuhan sendiri. Lalu dengan Kultur Jawa mengandaikan bahwa semua itu digabungkan bahwa akhirnya orang menemukan sesuatu budaya. Sehingga Taman Doa itu adalah gabungan antara keinginan Katolik, kita umat Katolik dengan budaya Jawa yang berpuncak pada Tritunggal Maha Kudus. Itu awalnya. Itu saja filosofinya ya. Sehingga kita lihat beda, emang bedanya itu karena dibangun sesuai dengan kebudayaan kita. Yang kedua, bahwa Taman Doa ini memang untuk orang-orang yang datang ke sana. Dan mereka sudah menemukan apa yang jawaban dari mereka dan para peziarah sepertinya menemukan apa yang mereka maukan dan inginkan, jadi banyak doa terkabul di situ. Itu bahasa Jawa artinya Maria tak bernoda ya. Itu terjemah bahasa Jawanya Maria tak bernoda. Jadi Kenya itu perawan Maria tidak bernoda, tanpa noda dosa. Jadi perawan Maria yang tanpa noda dosa itu sama seperti gereja kita, sama persis. Cuma bahasa Jawanya Kenya tanpa ciri. Dengan keindahan dan kedamaian yang ada, Taman Doa Kenya Suci Maria Tanpa Ciri menjadi tempat yang sangat istimewa bagi semua jemaat Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran.
Harapan kami sejak di awal bahwa mereka juga banyak orang datang ke sana, umat di paroki ini dan juga para peziarah, sehingga kedepannya ini menjadi tempat ziarah bagi seluruh umat. Karena harapan kami setelah Lintas Selatan selesai itu banyak orang yang datang ke sana, dan itu sudah terjadi. Berapa orang kelompok-kelompok datang ke tempat itu berdoa begitu. Dengan kehadiran Taman Doa ini, Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran telah memberikan sebuah tempat yang mendukung untuk pertumbuhan rohani dan ketenangan batin. Hai, kembali lagi bersama saya Cecilia, dan kali ini kita akan melihat berbagai macam kegiatan dan tradisi yang ada di Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran ini. Yuk kita cari tahu. Pada setiap hari Selasa, Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran mengadakan ibadah rutin yang dihadiri oleh jemaat dari Gereja Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Salah satu tradisi unik di Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux adalah ibadah misa menggunakan alat Jawa dengan iringan musik gamelan yang dilakukan setiap Selasa Kliwon. Setelah perayaan ibadah misa, kegiatan di Gereja Katolik Pagelaran tidak berhenti. Para jemaat gereja, pastor, dan biarawan-biarawati yang hadir selalu melakukan tradisi makan bersama. Dengan hidangan yang disiapkan bersama, para jemaat bisa berbagi cerita, pengalaman, dan saling mendukung satu sama lain. Tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya rasa kebersamaan dan persaudaraan di Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran. Tahun 2016, waktu itu Romo Darmojo juga rawuh misa di Pagelaran. Lalu Romo Darmojo usul atau bilang sama saya, bagaimana kalau Selasa Kliwon itu misa bahasa Jawa dengan gamelan. Lalu saya juga matur sama ketua dewan, waktu itu ketua dewannya Bapak Suhandi. Saya matur juga sama Romo Pahala bahwa Romo Darmojo mengendaki kalau Selasa Kliwon misa bahasa Jawa dengan iringan gamelan. Nah, kebetulan waktu itu Mustiko Manik sudah mulai aktif mengiringi misa di Paroki Kepanjen setiap minggu kelima waktu itu, sehingga Ketua Dewan setuju, terus Romo Paroki, Romo Pahala juga menyetujui, akhirnya terjadilah misa Selasa Kliwon, misa bahasa Jawa dengan diiringi gamelan. Halo, perkenalkan, nama saya Albertus Bagus Kartika Wijaya, biasa dipanggil Bagus atau teman-teman lebih akrab panggil Sugap. Di Gereja Pagelaran pada bulan lalu, bulan Mei, tepatnya pada tanggal 25 Mei, itu kami mengadakan acara MK Weekend
Jadi ya semacam rekoleksi tapi ya dikemas seperti weekend, tidak se-strict rekoleksi yang harus hening lalu doa-doa terus, baca kitab suci terus, enggak. Hanya kami weekend lebih ke mengumpulkan teman-teman saja gitu. Kegiatan di Gereja Pagelaran tadi, OMK Weekend digelar, diadakan 2 hari saja, hari Sabtu sore hingga Minggu siang, dan itu mungkin acara pertama di Pagelaran yang melibatkan OMK. Gitu. Kegiatan OMK Weekend kemarin itu hampir semua dari stasi, terutama wilayah juga datang, hanya sayang saja ada beberapa stasi yang tidak datang karena kendala jauh dan mungkin ada beberapa halangan yang tidak bisa mereka datang. Untuk saat ini dan kedepannya harapan OMK bagi Gereja Pagelaran, semoga Gereja Pagelaran yang sudah direnovasi dan semakin bagus ini bisa menjadi salah satu tempat ziarah bagi umat-umat Katolik di Keuskupan Malang, sekaligus juga rebranding Dekanat Malang Selatan. Ada Gua Maria baru di Gereja Pagelaran yang sangat bersejarah ini, dan semoga OMK juga mendukung adanya branding Gua Maria ini dan tempat ziarah ini dengan mengadakan berbagai kegiatan yang positif di sana. Dengan adanya kegiatan dan tradisi ini, Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran menjadi tempat yang berarti dan berharga bagi para jemaat di wilayah Dekanat Malang Selatan. Hai, saya sekarang berada di Gereja Katolik Stasi Maria Bunda Karmel, Turen, yang menjadi tempat latihan grup Mustikomani saat ini. Grup Mustikomani merupakan salah satu grup seni karawitan yang selalu mengiringi ibadah misa bahasa Jawa di Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran. Setiap hari Selasa Kliwon, suasana di Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux Pagelaran berubah menjadi sangat istimewa. Gamelan Jawa dengan suara khasnya menyatu dengan doa dan puji-pujian. Inilah grup musik gamelan yang memainkan peran penting dalam ibadah misa bahasa Jawa di Gereja Katolik Pagelaran. Dengan berbagai instrumen gamelan seperti gong, saron, dan kendang, menciptakan melodi yang menenangkan dan membawa kita pada suasana ibadah yang sakral. Mustikomani dibentuk sekitar tahun 2012. Mengapa Mustikomani itu terbentuk? Karena sebuah kerinduan dari umat untuk bisa ada kegiatan misa yang diiringi dengan gamelan. Lalu beberapa orang, diantaranya Pak Darno, kemudian Pak Hari Jarwo, dan almarhum Pak Supadi, itu mencoba untuk latihan. Namun pada waktu itu belum ada yang menyanyi. Lalu beliau meminta saya untuk menjadi penyanyinya. Lalu saya mengambil beberapa orang untuk bergabung bersama Mustikomani. Tampil pertama itu tanggal 29 April tahun 2012, Misa Paskah. Jadi hari Minggu Paskah tahun 2012. Semula latihannya itu ada di paroki Kepanjen, karena banyak dari personil Mustikomani itu bertempat tinggal di Kepanjen. Namun karena semakin
sulitnya untuk bisa menggali atau mencari pengendang, karena pengendang dari Musikomane itu dalam perjalanannya itu harus meninggalkan kami, harus meninggal dunia, sehingga kami harus mencari pengendang yang baru. Nah, pengendang yang baru ini sulit kalau diajak ke Kepanjen. Akhirnya dipindahlah latihan ini setiap hari Minggu ada di Stasi Turen. Harapan dari Musikomane ya kami bisa tetap melayani dengan lebih baik lagi, dan harapannya juga ada tambahan dari personel sehingga Musikomane ini semakin hari semakin banyak anggotanya, juga banyak penggemarnya, dan yang paling penting Musikomane itu memiliki lagi seperangkat gamelan yang lebih lengkap. Ini yang dijadikan harapan dari Musikomane. Semoga harapan saya ini didengar oleh Tuhan dan mendapatkan kesempatan untuk dapat gamelan yang lebih baik. Untuk kidung biasanya karena kami mempunyai mempunyai mars atau himne itu. Jadi kami itu dari awal itu sudah harus menabuh awal tuh dirgahayu, karena menunjukkan kemerdekaan ya, kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan untuk mengembangkan kemampuan dan talenta, dan harus ayak pambuko ini penting. Ayak pambuko ini penting karena di sana ada yang kata-kata Musikomane-nya. Kami di grup Musikomane ya, jadi di sana ada begitu, itu wajib. Kemudian sebelum acara misa itu harus kami tutuk, kami tabuh. Kemudian berikutnya ya lagu-lagu misa kudus, diantaranya lagu pembukaan, terus kemudian berikutnya ya lagu-lagu ordinarium begitu. Dan tak kalah pentingnya nanti saat selesai acara misa biasanya kami mempersembahkan lagu-lagu dolanan atau lagu-lagu yang umumnya masyarakat tahu, dan mereka mesti menanti karena di sana kami menyuguhkan dangdutnya. Jadi begitu, jadi karawitan yang bentuk dangdut, mereka joget, kadang romo juga joget sambil mengiringi para undangan itu menikmati hidangan setelah selesai misa begitu. Nah, itu dia cerita di balik grup Musikomane yang memiliki peran penting dalam ibadah misa bahasa Jawa di Gereja Katolik Santa Teresia Lisieux, Pagelaran. Terima kasih telah mengikuti video ini. Saya Cecilia, sampai jumpa.